Dari arah Ka'bah pandanglah Jabal Qubais. Tataplah titik-titik hitam yang dijepit bongkah-bongkah batu terjal. Ke situ tercurah seluruh panas mentari di siang hari. Ke situ tertumpah seluruh angin dingin di malam hari. Panas matahari Makkah mengubah lubang-lubang hitam menjadi tungku api. Angin dingin Sahara menyulap bebatuan menjadi butir-butir salju. Tidak ada makhluk Tuhan di situ selain budak orang miskin dan gelandangan Mekah. Bila sempat, di situ keluarga Yasir beristirahat, melepaskan penat setelah memeras keringat, atau mengobati luka-luka di punggung setelah karena dosa dilecut cambuk kaum aristokrat. Betapa seringnya cambuk menjadi bahasa kuasa. Betapa banyaknya perilaku rakyat dianggap dosa. Menurut undang-undang jahiliyah yang dibuat demi kepentingan kabilah yang menguasai padang rumput, sungai dan lembah, kamu berdosa ketika kamu bikin rumah di sudut kota, sebab rumahmu buruk menyakitkan mata. Kamu berdosa ketika kamu berjualan di jalan pintas, sebab tubuhmu mengganggu lalu lintas. Kamu berdosa bahkan ketika kamu membuka suara membagi duka dengan tetangga, sebab suaramu berisik meresahkan bangsa. Menurut keputusan Parlemen Darun Nadwa yang hanya bersidang untuk berteriak ya, kamu berjasa ketika kamu pasrahkan sepetak tanahmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu karena kamu berpartisipasi membangun negerimu. Kamu berjasa ketika kamu bekerja sampai hari akhir dan upahmu tidak pernah dibayar kasir, karena kamu membantu produksi dalam negeri dalam gerakan cinta tanah air. Kamu berjasa bahkan ketika setiap dirham kamu diambil lagi untuk membayar utang para pangeran dan petinggi, karena kamu menggalang kerjasama untuk mengatasi krisis bersama. Di tepi tebing terjal Jabal Qubais, jauh dari suara musik para bangsawan Quraisy, orang-orang tertindas menadahkan tangan kepada Rabb hadzal bait. Pada siapa lagi kami harus menuntut keadilan? Kepada siapa lagi kami harus memohon perlindungan? Seperti Zakaria mereka berdoa pelan, Tuhanku, sudah rapuh tulang-tulangku, sudah penuh uban kepalaku, tapi aku tak akan pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Tiba-tiba dari gua Hira cahaya Tuhan terbersit. Seorang suci berlari membawa berita dari langit. Kami bermaksud untuk memberikan anugerah kepada orang-orang tertindas. Kami akan jadikan mereka para penguasa. Kami akan menjadikan mereka para pewaris bumi.
seperti jemaah haji yang bangun dari bukit-bukit Muzdalifah. Wajah mereka merekah dengan harapan, seperti bunga yang terbuka karena tetesan hujan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang, tahukah kamu para pendusta agama, dialah yang berlaku kasar pada anak yatim dan tidak peduli memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, orang-orang yang suka pamer dan tidak pernah mau memberikan pertolongan. Tubuh ringkih itu dilempar, dalam gelepar ia jatuh terkapar. Allahu Akbar. Di samping Yasir yang tewas, ada Sumayyah yang terhempas dan Ammar yang masih bernafas. Subhanallah, telah mensucikan mereka. Alhamdulillah, telah meninggikan mereka. La ilaha illallah, telah menggetarkan mereka. Allahu Akbar, telah membesarkan mereka. Menjelang petang, orang suci itu datang. Ada cinta dan iba dalam gelegak air matanya. Sabrun ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah hai keluarga Yasir, sungguh surga telah dijanjikan bagimu. Kata-kata itu menjadi air amerta yang mengisi seluruh aorta dengan sabar, ketulusan, dan cinta. Tengah hari, ketika matahari menyemburkan panas neraka, membakar jantung dan tulang selangka, Abu Jahal menyerang murka dalam nafas durhaka. Katakan, aku beriman kepada Lata dan Uzza
atau kusobekkan rahimmu sekarang juga. Ia mempermainkan ujung tombak yang tajam gemerlap seperti perak. Sumayyah sudah mendengar pesan sang utusan. Ia boleh berdusta asal hati tetap beriman. Tetapi ia mendadak mendongak walau ketuaannya memaksanya merangkak. Sampaikan salam dariku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumayyah yang hatinya telah disucikan Allah dengan iman tidak akan mencemari lidahnya dengan kalimah kekufuran. Dan tombak itu mengoyak-ngoyak rahim Sumayyah, melepaskan roh yang suci untuk bergabung dengan para bidadari. Ia berbaring pasrah di atas pasir yang semakin merah. Dari darah segar, harum kasturi menyebar. Siraman darah syuhada para pahlawan tauhid, pohon iman tumbuh makin kokoh dalam taman Islam. Pada tahun ke-10 setelah hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji untuk pertama kalinya. Marilah sekarang kita bergabung bersama kafilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bergerak menuju Arafah. Marilah kita bergabung bersama kafilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita sedang berkumpul bersama beliau di Arafah. Dan marilah kita ucapkan talbiyah bersama beliau. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di perbatasan Basrah berhenti sebuah kafilah pasukan para sahabat Nabi yang mulia. Kuda-kuda ditambatkan, pejalan-pejalan kaki diistirahatkan. Tapi lihat apa yang dilakukan sang komandan. Ia turun dari kudanya, berdiri menghadap Ka'bah yang berada di seberang Sahara. Ia mengangkat tangannya berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk dan berdiri, ruku dan sujud. Ia rebahkan pipinya. Air mata mengalir membasahi pasir yang kering. Dalam desah napas dan isakan kepedihan. Ya Allah, pemelihara langit dan yang dinaunginya, pemelihara bumi dan yang ditumbuhkannya, pemilik arsy yang agung. Inilah Basrah. Kumohonkan kebaikan kota ini. Lindungi aku dari kejelekannya. Masukkan aku ke tempat yang baik. Bukankah engkau sebaik-baiknya yang menempatkan orang? Ya Allah, mereka berontak kepadaku. Mereka tentang aku. Mereka putuskan baiat kepada aku. Ya Allah, sucikanlah darah kaum muslimin. Peliharalah darah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib bukan komandan baru pasukan mukminin. Di Badar, Uhud, Khaybar dan lain-lain, ia tak pernah ragu dalam menyerbu. Ia tak pernah mundur. Karam, Gairut, Farah. Di setiap pertempuran, tubuhnya penuh luka sayatan pedang. Ia tidak pernah menangis. Ia tegar, kekar sebagai Haidar sang singa. Ia tidak pernah menangis. Ia tegar, kekar sebagai Haidar sang singa. Tapi kini ia menangis. Ia pandang Basrah seakan melihat kota musibah. Ia gumamkan kata-kata duka. Tuhan, peliharalah darah kaum muslimin.
sucikanlah darah kaum muslimin. Pasukan pembangkang datang dengan gemericing tombak dan pedang. Ali berdiri mematung, pedangnya bergantung. Ia tidak segera menyambut musuh. Ali yang tegar kini ragu dan lesu. Temui mereka, ajak bersatu kembali. Air mata itu masih menggelegak di pelupuk matanya. Adakah di antara kalian yang mau membawa Musab ini ke tengah-tengah mereka? Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Jika pedang memotong tangannya yang satu, peganglah Al-Quran dengan tangan yang lain. Jika tangan itu pun terpotong, gigit Al-Quran dengan gigi-giginya sampai ia terbunuh. Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Seorang pemuda Kupah bangkit menawarkan dirinya. Dengan kepolosan remaja belia, Ali yang tegar, ragu dan lesu. Ia mencari yang lebih tua. Tak seorang pun yang bangkit. Ia serahkan Al-Quran ke tangan yang lembut dan indah. Bawalah Al-Quran ini ke tengah-tengah mereka. Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Katakan, jangan tumpahkan darah kami dan darah kalian. Ia melejit ke depan musuh, mengangkat Al-Quran dengan kedua tangan. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Di depan pasukan demi pasukan yang mengangkat Al-Quran. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Pedang menebas tangan kanannya. Ia angkat Al-Quran dengan tangan kirinya. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Pedang menebas tangan kirinya. Ia ambil Al-Quran dengan gigi-giginya. Matanya yang jernih masih menyerotkan pesan perdamaian. Atas nama Al-Quran, pelihara darah kami dan darah kalian. Pedang menebas tangan kirinya. Ia ambil Al-Quran dengan gigi-giginya. Mata yang jernih masih menyorotkan pesan perdamaian. Atas nama Al-Quran, peliharalah darah kami dan darah kalian. Dagunya diangkat ke atas dan darah menyiram seluruh tubuhnya. Darah menyiram sekujur tubuhnya. Pedang menebas lehernya. Darah membasahi tubuhnya. Al-Quran dan tanah di bawahnya. Pedang menebas lehernya. Darah membasahi tubuhnya. Al-Quran dan tanah di bawahnya. Pejuang perdamaian dan ukhuwah terbujur bersimbah darah. Ali mengumandangkan doa pilu di sampingnya. Sampai juga saatnya kita harus berperang.
Sejak itu, abad demi abad, kaum muslimin dicabik-cabik perpecahan, tajaran darah dengan sia-sia ditumpahkan. Sejak itu, abad demi abad kaum muslimin dicabik-cabik perpecahan, tajaran darah dengan sia-sia ditumpahkan. Izinkan saya bertanya, di manakah Anda berdiri? Apakah Anda duduk di situ sebagai pembantai berdarah dingin? Potonglah tangan-tangan kami, tebas leher-leher kami. Demi Allah, sampai teriakan yang terakhir akan kami serukan pesan perdamaian, walaupun dengan darah yang sudah kering. Ataukah Anda berdiri di sini seperti Ali Amirul Mukminin? Serahkan Al-Quran ke tangan-tangan kami. Bantu, topang dan perkokoh kami. Doakan kami dengan air matamu ketika tubuh-tubuh kami dikoyak-koyakan oleh saudara-saudara kami yang berbeda paham dengan kami. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan napas yang berat dan mata yang sukar terpejam, yang menatap jauh ke langit yang kelabu, kepada gemintang yang berlomba keperaduan. Angin malam membawa hatinya ke gubuk-gubuk kumuh, tubuhnya gemetar mendengar jerit pilu keluh mengadu. Mestikah orang-orang lapar itu mati perlahan-lahan? Mestikah orang-orang telanjang menjadi tulang belulang? Hampir-hampir ia meloncat dengan pedang terhunus, menghempaskan kepala para tiran yang berpesta di tengah tangisan, menebas leher orang-orang kaya yang membangun istana di atas tumpukan kerangka manusia. Ia terkenang Nabi yang mulia menepuk bahunya. Wahai Ali, Tuhan telah menghiasmu dengan cinta setia kepada orang miskin dan orang teraniaya. Mereka senang menjadikan kamu sebagai pemimpin, kamu juga ridho melihat mereka sebagai pengikutmu. Butir-butir air mata mengalir dari kerdipan wajah matanya, mengantarkan kehangatan ke wajahnya, janggutnya dan seluruh anggota tubuhnya. Air mata kerinduan kepada Al-Mustafa yang pernah melingkarkan serban di atas kepalanya. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Air mata kecintaan kepada Az-Zahra yang membuat Hasan Hussein menggigil kelaparan demi orang miskin, anak yatim dan tawanan. Air mata kenangan kepada Abu Dzar yang mati kelaparan di tempat pengucilan karena menentang kerakusan dan kebakilan. Air mata ketulusan kepada Ammar yang dipukuli sampai pingsan karena memprotes nepotisme dan penindasan. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan nafas yang berat, dengan mata yang sukar terpejam, yang menatap jauh ke langit yang kelabu, kepada gemintang yang berlomba keperaduan? Ia mematung di pagut sepi yang mencekam. Musuh-musuh mengepungnya, kawan-kawan meninggalkannya. Pedangnya telah mengejutkan para penindas, kasih sayangnya telah menenteramkan para tertindas. Seorang demi seorang, para kekasihnya dipanggil Tuhan. Kini ia menyendiri, menanggung derita yang tak terhenti. Makin sedikit orang yang mau berbagi kesedihan dengan mereka yang diterkam kezaliman.
Makin banyak orang yang tertawarnya menginjak mereka yang bersimbah darah. Sekejap ia tertidur dan ia melihat Al-Mustafa. Ia menyapa, "Ya Rasulullah, telah banyak aku menderita karena perlawanan umatmu. Ya Allah, berilah aku sahabat-sahabat baru yang lebih baik dari mereka. Berilah mereka sebagai penggantiku, penguasa yang lebih buruk dariku." Dini hari yang pekat disobekkan geletar halilintar. Gerimis pagi dan dedaunan kering berjatuhan. Debu-debu Sahara hinggap perlahan-lahan. Burung-burung kecil mencicit melakukan kepedihan. Siluet cahaya bergerak menuju masjid. Kepalanya merunduk ke rumputan yang rebah menunggu duka. Kakinya dengan lembut mengetuk bumi yang gemetar menghantar iba. Matanya memandang gemintang yang sembunyi mengintip nestapa. Di relung mihrab ketika ia ruku dalam Quranul Fajr, kepala orang bijak itu ditebas pedang Ibnu Muljam. Darah segar mengalirkan kehangatan ke wajahnya, ke janggutnya, dan ke seluruh anggota badannya. Ia tersenyum indah menggumamkan zikir, Allah, 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 Allah. Gerimis pagi dan dedaunan berzikir, Allah, 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 Allah. Debu-debu Sahara berzikir, Allah, 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 Allah. Burung-burung kecil berzikir, Allah, 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 Allah. Alam semesta berzikir, Allah, 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 Allah. Bercak-bercak darah itu jatuh ke bumi, berzikir, Allah, 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 Allah. 23 Ramadan 40 Hijriah. Bumi Kufah mendekapkan ke perutnya orang yang berbaring di ujung malam. Syahid mihrab karena pedang Ibnu Muljam. Kekasih orang malam, musuh penguasa kejam. Perintih sepi, penggumam dalam kelam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam.
Fajar melukiskan garis merah lazuwardi pada kaki langit Karbala 10 Muharram 1357 tahun yang lalu. Dalam remang-remang kegelapan Sahara, kalian lihat puluhan kepala rebah bertasbih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalian cium semerbak kesturi dan hanut, harum barzah dan wewangian jenazah. Dengarkan imam jemaah salat itu berdoa dengan kekhusyuan yang tak terhingga, dengan bahasa para penghuni surga. Ya Allah, Engkau tumpuanku dalam kesulitan, Engkau harapanku dalam kesusahan, Engkau tumpuan dan harapan dalam segala kejadian. Betapa banyak kesusahan yang melemahkan hati, menumpulkan akal, membuat sahabat berkhianat, musuh bersorak. Semua yang kusampaikan padamu, semua yang kuarukan padamu, karena mengharapkanmu tiada yang lain. Semua telah Engkau lepaskan dan Engkau hilangkan. Engkau sajalah ya Allah, penabur kenikmatan dan ujung dambaan. Itulah suara Imam Hussein, salah seorang penghulu pemuda surga. Wajah yang bersinar dengan nur Muhammad memandangi seorang demi seorang keluarganya. Muka-muka yang ceria, tegar dan perkasa. Kepada mereka Imam Hussein menyuruh pergi menyelamatkan diri dalam gulungan tirai malam. Tapi mereka serentak berkata, apa kata orang dan apa yang harus kami katakan kepada mereka? Kami tinggalkan pemimpin kami, panutan kami, para putra paman kami. Kami tidak lepaskan anak panah, kami tidak lemparkan tombak, kami tidak tebaskan pedang, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Demi Allah tidak akan kami tinggalkan Engkau. Kami akan tebus dirimu dengan tubuh-tubuh kami, harta kami dan keluarga kami. Kami akan berperang sampai kami gapai kedudukanmu. Alangkah buruknya hidup sepeninggalmu. Wajah yang bersinar dengan nur Muhammad menatap seorang demi seorang sahabatnya. Muka-muka yang ceria, tegar dan perkasa. Imam telah menganjurkan mereka meninggalkan Karbala, melewati celah bukit di perut malam. Tapi mereka serentak berkata, demi Allah kami tidak akan meninggalkanmu sampai Allah tahu kami sudah melindungi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjagamu sepeninggalnya. Demi Allah sekiranya kami terbunuh, lalu hidup lagi dan terbunuh lagi, lalu dibakar dan debunya diterbangkan angin, kami lakukan sampai 70 kali. Kami tidak akan meninggalkanmu sebelum gugur di hadapanmu. Wajah yang bersinar dengan nur Muhammad melihat tajam ribuan musuh yang sudah menabuh genderang perang sejak subuh. Dengarkan perkataan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah aku, perhatikan diriku, dan lihatlah dirimu, kecamlah dia. Perhatikan, layakkah kalian membunuhku dan menghancurkan kehormatanku? Bukankah aku anak putri nabimu, anak penerima wasiat dan putra pamannya, anak orang yang pertama kali beriman kepada Allah, anak orang yang pertama kali membenarkan apa yang dibawa Rasul dan Tuhannya. Tahukah kalian Hamzah pemuka para syuhada? Ia pamanku. Tahukah kalian Ja'far yang terbang dengan kedua tangannya ke surga? Ia pamanku. Tidakkah sampai kepada kalian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku dan kepada kakakku Al-Hasan? Kedua orang ini adalah penghulu pemuda di surga. Jika kalian ragukan beritaku, ragukah kalian bahwa aku anak putri Nabi? Demi Allah, di antara timur dan barat tidak ada anak putri nabimu selain aku. Katakan padaku, mengapa kalian menuntut nyawaku?
Adakah di antara kalian orang yang aku bunuh? Adakah di antara kalian orang yang hartanya aku rampas? Adakah di antara kalian orang yang tubuhnya aku lukai? Tidak, demi Allah, tangan ini tidak akan aku serahkan dengan kehinaan. Aku tidak akan menyerahkan diri seperti kepasrahan seorang budak. Hei hamba-hamba Allah, aku berlindung kepada Tuhanku dari batu yang akan diturunkan dari langit. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang takabur dan tidak beriman pada hari pembalasan. Dengarkan gemuruh cemooh dan ucapan tak senonoh dari pasukan Ibnu Marjanah alaihi laknatullah. Telah buta mata batin mereka, telah mati hati nurani mereka. Kecuali Al-Hur, komandan pasukan. Kalimat Jucunda Rasul menggetarkan jantungnya, menggoncangkan lututnya, membuat matanya berkaca-kaca. Ia telah menghadang keluarga mulia dengan dengus ribuan kuda dan gemerincing pedang pasukan. Ia telah menyeret kekasih Rasul ke padang gersang Karbala dan merintangi mereka. Ia tidak izinkan setetes pun air minum untuk melepaskan dahaga mereka. Demi tugasnya sebagai prajurit siaga, ia telah membentak penghulu pemuda surga. Karena bangga sebagai komandan perang, ia telah berubah menjadi binatang. Untuk ambisinya sebagai jenderal, ia telah mengabaikan kaidah moral. Perlahan-lahan ucapan imam menembus kalbunya, seperti air bening membersihkan kotoran hatinya. Ia tersentak, hei Ibn Sa'ad, apakah akan kau bunuh lelaki itu? Benar demi Allah, akan kubantai mereka sampai kepala-kepala berjatuhan dan tangan-tangan berserakan. Mengapa tubuhmu gemetar, hei kesatria Kufah yang paling tegar? Aku harus memilih di antara surga dan neraka, walaupun tubuhku dibakar hangus. Ia hentakkan sang burdi kudanya, melesat meninggalkan pasukannya. Ia turun dari kudanya. Ia tutup mukanya dari pandangan imam. Ia rebahkan tubuhnya di kaki imam. Ia tidak sanggup menanggung malu di hadapan imam. Ia tengadah menatap langit. Ia berdoa dalam tangis kepedihan. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Ampuni aku. Aku telah menebar ketakutan kepada para kekasihmu dan para putra nabimu. Ya Allah, Engkau tahu, aku tidak mengira mereka akan sejauh itu. Air matanya deras membasahi kaki putra Ali. Al-Hur merintih tanpa henti. Ya Aba Abdillah, kumohonkan ampunanmu. Wahai putra Rasulullah, inilah si jahat yang telah menghadangmu untuk kembali, yang mendesakmu di hadapanmu, mengemis maafmu sebagai tebusan atas dosaku. Izinkan aku, wahai putra Rasulullah, untuk mempersembahkan diriku padamu sampai aku terbunuh di hadapanmu. Ya Aba Abdillah, masih adakah taubat bagiku? Wajah yang bersinar dengan nur Muhammad mengulum senyum penuh kasih. Tuhan mengampunimu, hei Al-Hur. Tidak salah ibu memberikan namamu Al-Hur, sang merdeka. Lalu sang merdeka memberanikan diri mengangkat kepalanya. Sayyidi, junjunganku, kulihat ayahku dalam mimpi. Ia menegurku, apa yang kamu lakukan? Di mana kamu berada? Aku menjawab, aku sedang berhadapan dengan Husain. Ia menghardikku, celaka kamu, kau perangi putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Singa kemerdekaan memacu kudanya dengan perkasa, memporak-porandakan musuh-musuhnya.
ia dihujani anak panas, dicencang pedang, kudanya roboh, tetapi ia masih juga menerjang garam. Akhirnya ia rebah ke tanah bergelimang darah. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Al-Husain meletakkan kepala Al-Hur di pangkuannya dan melingkarkan serban untuk menutup darahnya. Air mata suci itu jatuh mengantarkan ruhnya. Kenalkah kamu dengan Jun? Ali Amirul Mukminin membelinya di pasar dan menghadiahkannya kepada Abu Dzar. Setelah meninggal Abu Dzar, ia kembali kepada Ali, kemudian kepada Hasan dan Husain. Wajah yang bersinar dengan nur Muhammad memandang Jun dengan penuh sayang. Pergilah selamatkan dirimu, tidak perlu engkau ikuti kami, cukup sudah perkhidmatanmu kepada kami. Jun yang sudah pernah menjadi pembantu Imam Ali, pembantu Imam Hasan dan Imam Husain, sekarang disuruh pergi untuk meninggalkan junjunannya. Jun merebahkan tubuhnya ke tanah dengan gemetar. Duhai putra Rasulullah, apakah dalam kesenangan aku menjilati piringmu dan dalam kesulitan aku mengkhianatimu? Demi Allah, wahai putra Rasulullah, bau badanku busuk, keturunanku rendah, warna kulitku hitam. Duhai putra Rasulullah, hembuskan padaku wewangian surga supaya harum bauku, mulia derajatku dan putih wajahku. Tidak, demi Allah, tidak akan aku tinggalkan engkau sebelum darah hitamku ini bercampur dengan darahmu. Dengan perkenan imam, Jun yang hitam menembus pertahanan musuh sampai tersungkur jatuh terbunuh. Husain berdoa lirih, ya Allah, putihkan wajahnya, harumkan baunya, gabungkan dia dengan Muhammad dan pertemukan dia dengan keluarga Muhammad. Al-mautu awla min rukubil ad. Al-mautu awla min rukubil ad. Wal Kejen pejabatan nadangan wira. Kejen pejabatan nadangan wira. Kejen wira asup kana neraka.
kajian wirang batan asdup kana raka kajian pejabatan anda ngan wiwirang kajian pejabatan anda ngan wiwirang kajian wirang batan asup kana raka kajian wirang batan asup kana raka lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik celah ketimbang neraka lebih baik celah ketimbang neraka lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik celah ketimbang neraka lebih baik celah ketimbang neraka aku Husain putra Ali aku Husain putra Ali bulatika dalam bakti bulat tekad dalam bakti lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik celah ketimbang neraka lebih baik celah ketimbang neraka lindungi keluarga Nabi lindungi keluarga Nabi tegakkan agama Nabi tegakkan agama Nabi lebih baik mati ketimbang tercela lebih baik mati ketimbang tercela
Akhirnya sampai juga saatnya aku harus menceritakan kesahidan putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Padahal jantung ini telah remuk mengenang deritanya, sehingga lidahku sudah kehilangan kemampuannya. Dengan kalimat bagaimana harus kulukiskan kecintaannya kepada kesyahidan, kebenciannya kepada kezaliman, ketabahannya menanggung penderitaan, keberaniannya menentang para tiran. Bagaimana harus kugambarkan wajah Husain ketika memandang ada seorang istri yang bergantung ke baju suaminya dengan tongkat di tangannya. Berperanglah untuk membela manusia suci, zuriat Muhammad. Aku tak akan melepaskanmu sebelum mati bersamamu. Husain menyapa istri Abdullah bin Umair. Terima kasih dari ahli bait bagi kalian. Kembalilah kamu ke tempat perempuan. Semoga Allah menyayangi kamu. Ketika Abdullah gugur, istrinya duduk di samping kepalanya. Dia membersihkan tanah yang menutup mukanya. Selamat datang di surga. Hani'an lakal jannah. Himar mengangkat tongkat memukul kepalanya. Gugurlah istri setia di samping kecintaannya, syahid perempuan yang pertama di Karbala. Bagaimana harus kugambarkan wajah Husain ketika melihat anak remaja berlari ke arah musuh. Ia menegurnya, "Anakku, bukankah Wahab ayahmu telah terbunuh? Ibunya tentu tidak suka kamu keluar." Putra Wahab sigap menjawab, "Ibuku menyuruhku, perkenankan aku ya Aba Abdillah." Anak kecil itu hilang di tengah-tengah ribuan pasukan. Beberapa saat kemudian kepala kecil dilemparkan, disambut ibunya dengan senyuman, "Ahsanta ya bunayya." Ibu Wahab memabut tiang kemak, menyerbu ke tengah-tengah pembantai putranya. "Akulah perempuan tua yang lemah, dengan tubuh kurus kering dan ringkih, kan kupukul kalian dengan pukulan telak demi membela putra putri Fatimah." Dan lihatlah tubuh rapuh itu segera jatuh di samping mayat belia permata hatinya. Mampukah aku melukiskan wajah Husain ketika dengan mata berlinang berdoa bagi keduanya, yang lain dalam ketuaannya, yang satu dalam kemudaannya? Bagaimana mungkin kugambarkan wajah Al-Husain ketika Ali Akbar tampil memohon izinnya? Ia melihat putranya dalam puncak kemudaannya, tampan, tegap, segar dan bercahaya. Ia harus memberikan izin kepadanya untuk menjemput maut. Dengarkan Imam Husain menadahkan tangannya ke langit. Saksikan ya Allah, untuk menghadapi kaum itu telah datang anak yang paling menyerupai Rasulullah dalam rupa akhlak dan pembicaraan. Kalau kami merindukan Rasulmu, kami pandang wajahnya. Dan kini ia datang meminta izin kepadaku untuk menghadapi kaum itu. Dapatkah kalian bayangkan wajah Husain ketika Ali Akbar menggemparkan ribuan lawannya, seperti Haidar kakeknya ketika menaklukkan Khaybar? Ia berhasil membunuh 120 penunggang kuda. Dalam napas yang tersengal dan kehausan yang mencekik, ia datang ke haribaan ayahnya. "Ya Abba, haus telah mencekikku, besi telah menghimpitku. Adakah seteguk air untuk mengembalikan kekuatanku?" Bayangkan wajah Husain yang sedih ketika putranya menjulurkan lidahnya yang perih. Ia berikan cincinnya untuk dikecup mulutnya dan berkata lirih, "Wah Gausa, kamu akan segera menemui kakekmu yang memberikan minuman kepadamu. Kamu tidak bakal haus selama-lamanya." Bayangkanlah wajah Husain yang biru ketika orang durjana memecahkan kepala Ali. Ali bergantung kepada kudanya, berharap akan dibawa menemui ayahnya.
Kuda itu malah membawanya ke tengah-tengah musuh yang mencencang tubuh belia itu sampai jatuh. Ia tersungkur dengan jeritan terakhir yang menyayat hati. Alaika minni salam ya Aba Abdillah. Alaika minni salam ya Aba Abdillah. Di sini kakekku Rasulullah telah memberikan minuman. Aku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Bayangkan wajah Husain yang duka ketika Abbas, saudaranya pemegang bendera, meminta izin untuk mengambil air ke sungai Furat, walau harus melintasi barisan lawan yang padat. Di dalam kemah, anak-anak dan perempuan menjerit kehausan. Ia melepaskan Abbas dengan berat dan mendengarnya berbicara di depan pasukan Ibn Sa'ad. Di sini Husain, anak putri Rasulullah, kamu telah bunuh para sahabatnya, ahli baitnya, semua keluarganya kehausan. Berikan seteguk air, karena kehausan telah membakar ulu hati mereka. Husain gemetar geram ketika Shimr laknatullahi alaih melengking seperti setan. Hei anak Abu Turab, sekiranya seluruh air di dunia ini berada dalam kekuasaanku, aku tidak akan memberikan setetes pun kepada kalian sebelum kalian membaiat Yazid. Abbas menyeruak membelah pasukan. Anak-anak panah memburuknya dari berbagai penjuru. Ia berhasil mencapai tepian sungai Furat. Ia sudah mencelupkan jemarinya ke air yang dingin, tapi ia mencurahkannya kembali. Tidak layak aku minum air sejuk, sedangkan kehausan mencekik saudaraku Al-Husain. Abbas memenuhi kantong airnya dengan satu tekad, mempersembahkannya kepada Al-Husain. Dari balik pohon kurma, musuh yang pengecut mematahkan kedua tangannya. Panah-panah beracun menghujani tubuhnya. Ia roboh dengan kantung air di antara gigi-giginya. Anak panah lain menyobekkan kantung airnya. Tongkat besi membelah kepalanya. Ia menangis, bukan karena luka-luka parah di tubuhnya. Ia menangis karena gagal menghantarkan air untuk panutannya, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhnya yang suci terbang ke langit, diantarkan seruan, Alaika minni salam ya Aba Abdullah. Wajah Husain mana lagi yang harus kulukiskan? Apakah wajah yang penuh darah putranya, Ali Asgar yang bergelepar di tangannya dengan anak panah yang menusuk lehernya? Apakah wajahnya yang jernih ketika anak panah menyobekkan mulutnya yang suci, yang selalu menjadi tempat kecupan Nabi? Lalu ia mengumpulkan darahnya dan menadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, semua ini kecil di sisiku. Ataukah harus kulukiskan wajahnya yang diterangi cahaya nubuah, basah dengan darah yang mengalir dari dahinya yang dilubangi anak panah? Ia mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, Engkau tahu apa yang menimpaku dari hamba-hambamu yang durhaka. Ataukah wajahnya yang merah ketika tubuhnya menjadi bulan-bulanan ribuan anak panah? Ia sobekkan pakaiannya untuk mengusap darah yang menutup matanya. Ia cabut anak panah dari kuduknya, dan darah terbersih deras seperti pancuran. Tangan yang mulia itu menyautnya. Ia lumuri seluruh wajah dan janggutnya. Wajah itu tetap juga menggumamkan zikir, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Aku ingin menghadap Allah dan kakekku dengan tubuh yang bersimbah darah seperti ini. Bagaimana mungkin ku gambarkan wajah Husain yang tersungkur jatuh mencium tanah, lalu pedang-pedang mencencangnya. Ya salam, masih mampukah aku melukiskan wajah Imam Husain ketika seorang yang mengaku umat Muhammad menebas kepalanya yang sering dipeluk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajah itu dihias dengan senyuman surgawi, dan masih juga
menggumamkan kalimat-kalimat suci. Husain telah mempersembahkan ruhnya yang suci untuk menegakkan ajaran Al-Quran, untuk membuktikan kepalsuan para ulama pendukung kekuasaan, untuk mengembalikan kembali agama Muhammad yang asli yang ditegakkan oleh darah Ali, untuk menghidupkan agama yang mengajarkan keberanian untuk menentang segala macam penindasan. Assalamu alayka ya Aba Abdillah, Assalamu alayka ya Imam Al-Husain, Assalamu alaykum ya Aulad Al-Husain, Assalamu alaykum ya Ashab Al-Husain. Ya uyuna dari Jundin bidimawab kil musibah. Ya uyuna dari Jundin bidimawab kil musibah. Ya ghuyumat khudni udi, ya ghuyumat khudni udi lissamawat il-habibah, lissamawat il-habibah. Ya uyunan dari Jundin min dima'wa kil musibah. Ya uyunan dari Jundin min dima'wa kil musibah. Ya ghuyuman khudni udi, ya ghuyuman khudni udi lissamawat il-habibah, lissamawat il-habibah. Husnu qalbi zada karbi fasri wa'ad il-habibah. Husnul qalbi zada karbi fasri wa'ad il-habibah. Fastabi صوتي وندمي, فاستمع صوتي وندمي للمصيبة وندمي للمصيبة. 14 abad telah berlalu. Muawiyah demi Muawiyah lewat dalam panggung kekuasaan. Husain demi Husain berjatuhan sebagai tumbal perubahan. Anda telah duduk di sini menjelajah sejarah, menyaksikan keluarga Sumayyah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Arafah, memandang pengorbanan belia Kufah, mendengarkan rintihan Ali di ujung malam, berzikir bersamanya dan seluruh alam, mengagumi Al-Hur yang memilih desersi karena mendengarkan hati nurani, menangis bersama Syahid Agung Al-Husain di tengah jenazah para pejuang keadilan. Sekarang dengarkan dengan cermat jeritan jutaan bayi yang hampir sekarat, darah napas mereka yang makin berat. Lihat bayi-bayi kehausan
yang tubuhnya mencair seperti lilin karena orang tua mereka tidak mampu membeli air susu. Dengarkan langkah-langkah kaki gontai jutaan pegawai yang pulang ke rumah karena terpaksa di PHK. Lihat mata mereka yang redup kehilangan harapan, yang memandang masa depan tanpa kepastian. Dengarkan jerit berulang-ulang dari para korban penyiksaan yang meringkuk di tahanan karena fitnah, tuduhan kejahatan, atau karena sekedar berani mengungkapkan kenyataan. Lihat ratusan juta rakyat Indonesia yang membanting tulang dengan penghasilan yang terus-menerus berkurang. Mereka membayar mahal barang, jasa, dan pajak untuk menyelamatkan harta para perompak dan pembajak. Apakah Anda akan membiarkan setelah mendengarkan pengorbanan putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Anda akan membiarkan bayi-bayi mati, para penganggur hancur, orang-orang kelaparan, korban-korban penyiksaan dan penculikan yang makin banyak berjatuhan? Bangkitlah wahai para pengikut Imam Hussein, sumbangkan jiwa ragamu untuk mengubah seluruh Nusantara menjadi Karbela dan setiap hari menjadi Asura. Bangkitlah wahai para pengikut Imam Hussein, sumbangkan jiwa ragamu untuk mengubah seluruh Nusantara menjadi Karbela dan setiap hari menjadi Asura. أنا المظلوم أنا العطشان مظلوم أنا المظلوم أنا العطشان أنا المظلوم أنا الغريب أنا المظلوم أنا الشهيد أنا المظلوم أنا المظلوم أنا المظلوم أنا الأريان أنا المظلوم أنا العطشان أنا المظلوم أنا الغريب أنا المظلوم أنا الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوصي
السلام عليك يا وارث الحسن الرضي الطاهر الراضي المرضي. السلام عليك أيها الصديق الأكبر. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائي وأناخت برحلي. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. روحي حسين، روحي حسين، روحي فداك يا حسين. وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. على روح شهدائنا الأبرار، بالأخص على روح الإمام المظلوم الحسين الشهيد، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.